Yes. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan menyampaikan hasil review RPP SMA kelas 12. Jadi ini untuk kelompok 6 ya, kelompok terakhir. Jadi ini tentang procedure text, kalau saya lihat dari identitas. Sekarang kita lihat dulu satu persatu. Untuk komponen yang pertama, kompetensi inti. Jadi untuk kompetensi inti ini pastikan kita mengambil jabarannya ini dari silabus. Demikian juga dengan kompetensi dasar. Jadi untuk KI dan KD ini sekali lagi saya sampaikan tinggal mengambil saja dari silabus. Nah, untuk catatan pertama pada KD ini nampaknya belum ada kesesuaian ya. Karena di sini isinya seperti tujuan pembelajaran. Ya. Padahal di sini kompetensi dasar itu adalah capaian minimal dari kompetensi yang nanti dimiliki oleh siswa. Nah, nanti tinggal diambil saja dari silabus. Langsung diambil KD 3 dan KD 4. Ranah kognitif, pengetahuan, dan ranah keterampilan psikomotor. Nah, jadi ini sudah saya berikan ya, komennya di sebelah kanan. Jadi nanti isian atau jabaran KD dikopi langsung dari silabus yang meliputi kompetensi ranah kognitif dan psikomotor. Nah, pada jabaran KD ini nanti kalian akan bisa melihat sebenarnya materi ajarnya apa saja. Nah, sehingga kalau seperti ini kita tidak bisa melihat, kita nggak bisa cross-check sebenarnya untuk KD ini materi ajarnya apa aja, gitu. Nah, berikutnya adalah indikator. Nah, ini karena KD-nya pasti perlu diperbaiki, jadinya untuk indikator nanti perlu dicek lagi dengan isi dari KD-nya. Nah, biasanya untuk isian KD itu 3 titik sekian, 4 titik sekian gitu ya. Untuk kognitif dan psikomotor itu sama materinya, yang membedakan adalah yang 3 itu fokus pada pengetahuan, dan sementara untuk yang 4 fokus pada keterampilan. Nah, jika ini materinya adalah tentang procedure text, maka untuk KD 3 itu tentang pengetahuan teori mengenai procedure text. Baru kemudian di KD 4 itu akan fokus pada implementasi dari atau mempraktekkan untuk menulis atau mengkomunikasikan secara lisan procedure text. Nah, itu perlu dicek lagi pada KD-nya. Oke. Nah, nanti untuk indikator perlu dijabarkan ya, disesuaikan dengan isian KD. Jadi kalau KD-nya ada 2, KD yang pertama tentang kognitif atau pengetahuan, maka perlu kita tuliskan indikator untuk ranah pengetahuan apa aja, ya kan? Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan kalimat indikator untuk ranah psikomotor atau keterampilan. Nah, kalau saya lihat di sini, ya, dapat mengerti pengertian dari procedure text. Nah, ingat, untuk indikator kita nggak perlu menuliskan siswa dapat. Jadi ini sebenarnya struktur kalimat tujuan. Jadi kalau untuk indikator langsung saja diawali dengan kata kerja operasional atau operational verb. Langsung saja menyebutkan pengertian dari procedure text, menyebutkan fungsi dari procedure text, menjelaskan struktur atau bagian dari procedure text, mengidentifikasi unsur kebahasaan dari procedure text, dan lain sebagainya. Jadi kita rinci dulu untuk
indikator pada ranah kognitif. Nah, jadi yang pertama ini, mengerti pengertian. Nah, ini seperti apa? Mengerti. Mengerti itu kan sesuatu yang sifatnya hanya diketahui oleh diri sendiri. Ini belum. Ini bukan merupakan kata kerja operasional. Jadi perlu diperjelas ya. Untuk kata kerja operasional itu adalah kata kerja di mana seseorang itu melakukan sesuatu, aktivitas seperti mengidentifikasi, menyebutkan, menjelaskan, ya. Kemudian apalagi membedakan, menirukan. Nah, itu adalah contoh dari kata kerja operasional yang bisa dilihat, yang bisa dilakukan dan terlihat. Nah, kalau seperti ini nanti kita akan mengalami kesulitan ketika ini digunakan sebagai acuan atau rujukan atau parameter ya untuk mengembangkan instrumen penilaian. Kita perlu mengujikan dari indikatornya. Ya, semisal kalau kita punya indikator yang berbunyi mengidentifikasi struktur atau bagian-bagian dari procedure text. Nah, jika itu menjadi salah satu kalimat indikator pencapaian kompetensi, maka kita perlu mempersiapkan instruksi aktivitas yang mana kita akan tahu apakah siswa itu sudah memenuhi dari indikator yang itu, ya, indikator tentang mengidentifikasi. Maka kita perlu membuat pertanyaan yang nantinya akan dilakukan oleh siswa. Itu apa contohnya? Identify the structure, ya, generic structure of procedure text, or read the following procedure text and identify the structure of procedure text. Gitu, ya, itu salah satu contohnya. Dan itu perlakukan hal yang sama dengan indikator-indikator yang lain, gitu ya. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran nanti perlu disinergikan ya. Jadi apa yang ada di indikator ya nanti itu juga disesuaikan dengan tujuannya. Terus jangan lupa nanti pada indikator jangan lupa diberikan keterangan leveling ya, tingkatan pada ranah kognitif itu C berapa. Kemudian psikomotor P berapa gitu. Oke. Setelah itu selanjutnya saya lanjutkan untuk materi pembelajaran. Nah, ini saya nggak tahu kenapa habis D kemudian A. Ya, itu perlu dicek lagi ya partnya. Jadi di sini menjelaskan tentang materi ajar, apa saja yang diajarkan. Jadi kalau kita ngajar procedure text itu yang akan diajarkan pastinya definisi atau fungsinya, ya. Kemudian structure, generic structure, kemudian unsur kebahasaan atau language features. Nah, itu perlu dituliskan di sini, ya. Yang mana KD-nya bunyinya nanti itu pastinya selain kemampuan menuliskan teks, tapi juga mengkomunikasikan secara lisan. Nah, ini perlu diperhatikan. Karena nanti kita akan melihat pada apa yang dijabarkan pada kegiatan pembelajaran. Nah, sekarang kita lihat di kegiatan pembelajaran. Ya, ini sudah bagus, sudah membedakan atau mengklasifikasikan aktiviti guru sama aktiviti siswa ya, kegiatan guru dan kegiatan siswa. Sehingga kita akan tahu kalau kita ngajar itu apa yang dilakukan guru itu, kita akan juga bisa mengharapkan ya suatu hal atau hal apa yang dilakukan oleh siswa ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah, di sini sudah diawali dengan pre-teaching ya. Tapi sebaiknya kalau ini tulisannya bahasa yang digunakan bahasa Indonesia, bisa dituliskan pendahuluan ya. Pendahuluan apa? Kemudian main ya atau apa? Pendahuluan, kemudian inti, kegiatan inti.
kemudian setelah itu kegiatan penutup. Nah, kalau kita amati di sini ya, mostly ini masih berfokus pada ranah kognitif. Jadi masih dasar sekali, masih pembentukan pemahaman tentang materi procedure text. Jadi ini belum menyentuh sama sekali untuk ranah psikomotor. Jadi ini perlu ditambah satu pertemuan lagi. Sehingga nanti akan berefek pada jumlah pertemuan. Nanti tidak lagi 2 kali 45, tapi 4 kali 45 ya, karena diajarkan di 2 kali tatap muka. Jadi ini belum beres ya, jika diajarkan hanya 1 kali atau pada 1 kali tatap muka. Nah, ini perlu diperhatikan lagi. Ini selesai untuk ranah kognitif, tapi psikomotornya belum. Jadi kalau indikatornya nanti berbunyi juga menuliskan teks procedure, maka kalau kegiatannya berhenti sampai di sini ini belum bisa, ya, karena belum sampai ke tujuan pembelajaran, belum sampai ke indikator. Nah, berikutnya untuk alat sumber media pembelajaran. Nah, ini perlu diperjelas. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan berulang kali ya, RPP ini dijadikan sebagai guidance atau panduan guru dalam melaksanakan kegiatan pengajaran, kegiatan pembelajaran. Nah, jadi perlu diperjelas kalau menggunakan laptop itu apa nanti yang dipakai ya, fitur apa. Kemudian paper tuh paper apa yang dimaksud, buku tuh buku apa, buku ajar atau buku yang lain, chapter apa, tentang apa, halaman berapa. Bahan praktek itu maksudnya apakah media pembelajaran dalam bentuk apa, board game, flashcard. Nah, itu perlu disebutkan, diperjelas ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah penilaian. Jadi ini namanya bukan rubrik penilaian, tapi penilaian. Yang mana nanti rubrik penilaian itu bagian dari penilaian. Nah, ini nanti akan terasa penting untuk jabaran indikator yang sudah kita buat. Karena nanti kita perlu menuliskan kembali ya indikator yang sudah kita tulis itu, yang mana itu dijadikan sebagai rujukan untuk mengembangkan instrumen penilaian gitu. Nah, jadi kita nggak hanya sekedar nulis rubriknya saja, tapi instruksinya apa? Kan kita pengen tahu nih ya, ketercapaian kompetensi siswa. Nih saya contohkan di sini. Apabila ada satu indikator yang menyebutkan mengidentifikasi generic structure atau bagian-bagian dari procedure text ya, maka instruksi atau pertanyaan yang kita tanyakan atau kita konfirmasikan ke siswa adalah nih, read the following procedure text and identify the generic structure. Nah, jadi apabila nanti siswa mampu membaca sebuah teks procedure, ya, kemudian mampu mengidentifikasi struktur dari teks procedure, maka bisa kita simpulkan atau kita bisa klaim bahwa siswa sudah memenuhi indikator mengidentifikasi generic structure. Jadi kita bisa bilang, kita bisa sampaikan bahwa siswa kita telah mampu mengidentifikasi generic structure. Kok tahu dari mana? Nah, dari ini, dari aktivitas atau dari kegiatan membaca teks, ya, teks procedure, kemudian mengidentifikasi strukturnya gitu. Nah, itu lakukan hal yang sama ya. Tarik atau ambil indikator yang sudah dibuat, kemudian kita menyiapkan instruksinya seperti ini gitu. Jadi ini adalah plan dari penilaiannya, baik nanti penilaian proses atau penilaian hasil. Nah, gitu ya. Oke.
Jadi itu ya untuk review RPP kelas 12, kelompok 6. Silakan bisa diperhatikan lagi. Jika ada pertanyaan, boleh ya, silakan ditanyakan. Oke, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.